secara makro bahwa ada organisasi Islam transnasional itu adalah sebagai bukti perjuangan sebenarnya, perjuangan Muslim di konteks di lokus mereka. Ya IM di Mesir, kemudian kemudian terus berkembang di wilayah-wilayah Afrika, kemudian wilayah-wilayah Timur Tengah sampai ke Balkan, sampai ke wilayah-wilayah Maghribi kayak Aljazair dan lain sebagainya. Itu masih tetap, malah ada beberapa kalau tidak salah nanti di cross check organisasinya, partainya aja namanya langsung begitu. Nah itu maksud saya bahwa pergerakan ini penting dilakukan oleh mereka. Kenapa kemudian dia bisa berkembang sampai ke situ. Nah kita tidak bisa lepas dari konteks sejarah lagi-lagi, bagaimana kemudian imajinasi terhadap Islam politik yang dari masa sahabat kemudian ke dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah sampai ke Ottoman, terakhir Turki Utsmani, kemudian yang membawahi atau wilayah kekuasaannya itu senegara Muslim sampai ke wilayah-wilayah Eropa. Itu yang menjadi the ideal state of political order misalnya yang dibayangkan oleh para Muslim di dunia untuk menuju ke situ, semangatnya itu. Nah, konteks kenapa kemudian pergerakan itu menjadi besar, lagi-lagi banyak sekali faktor eksternalnya seperti penjajahan, kolonialisasi, kemudian proses westernisasi misalnya, pembaratan dan lain sebagainya itu terjadi di wilayah-wilayah Timur Tengah, kemudian wilayah Asia dan lain sebagainya. Itu bagian dari konteks politik internasionalnya. Makanya kemudian perkembangannya menjadi sangat signifikan karena memang kebutuhan dari negara itu sendiri. Kalau bicara nation state, negara bangsa hari ini, itu yang terjadi. Jadi pilihan-pilihan manhaj saya, misalnya pilihan perjuangan politik saya, ya saya mengikuti ini, ya Ikhwanul Muslimin, karena memang formulanya seperti ini dan lain sebagainya. Itu menjadi ekspektasi besar para nation state yang ada di Muslim lah, negara-negara Muslim yang memang memiliki latar sejarah dan lain sebagainya yang sebenarnya seide dengan Ikhwanul Muslimin maupun Hizbut Tahrir.